Ayolah kita sama-sama, ini PR kita bersama, bagaimana caranya agar supaya Indonesia ini tentram kembali gitu. Jadi apa yang harus dibela sih? Intinya jangan mati konyol lah, jangan mati konyol intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kembali lagi kepada saya di channel Adegun ini yang membahas seputar fenomena-fenomena yang ada di Indonesia. Nah, sekarang yang lagi gencar-gencarnya nih habaib, ya, nasab habaib dipertanyakan. Padahal kemarin sudah selesai ya debatnya di Banten dan Ki Imad nggak datang. Terus juga Gus Wapi yang ikut berperan penting di debat itu pun sudah menyatakan bahwa tidak ada debat sesi kedua, itu tidak ada, seperti itu. Oke, langsung aja ke videonya. Malam ini saya akan mereaction videonya Gus Denny Official. Nih, saya sangat menghormati beliau lebih tua dari saya dan juga ilmunya lebih banyak dari saya, gitu. Oke, kita nyari titik temu nih di sini, bukannya antara serang sana serang sini ya. Nyari titik temunya gitu, bagaimana caranya agar supaya Indonesia ini lebih kondusif lagi ke depannya, seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk ke videonya. Nah, saudara-saudaraku, itu tadi cuplikan video dari Panglima Laskar Mataram Raya. Beliau memberi suatu pernyataan, ya, atau peringatan untuk para habib. Kalau berani, kata beliau, jangan melibatkan muhibinmu. Karena apa? Muhibin itu anak bangsa atau pribumi bangsa Indonesia, berbeda dengan habib. Habib itu adalah imigran dari Yaman, itu ya. Jangan melibatkan muhibinmu, kata Panglima tersebut. Tapi kalau seandainya muhibin terus menerus membela yang menjadi junjungannya, maka jangan salahkan kalau seandainya nanti akan ada perang Bratayuda. Kita semua tahu kan, Bratayuda itu perang apa? Ya, perang antara hak dan yang batil, itu Bratayuda. Terus apakah perang tersebut akan terjadi? Jawabannya pasti terjadi. Yang pertama yang saya tanggapi, yakni tadi Mas Denny sudah mendengarkan peringatan dari Panglima Laskar Mataram kalau nggak salah. Jadi gini Mas Denny, kan di situ ada pernyataan bahwasanya Mas Denny bahasanya Habib kalau berani jangan bawa-bawa muhibin, karena muhibin itu anak pribumi, sedangkan habaib itu imigran dari Yaman. Sebenarnya gini Mas Denny, habaib itu yang dari Yaman itu dari awal-awal masuk ke Indonesia, dan habaib yang sekarang itu asli pribumi gitu. Kalaupun Indonesia dijajah dengan Belanda atau dengan Jepang atau dengan Cina sehari ini, pasti habaib tidak akan lari ke Yaman, pasti akan membela Indonesia gitu. Yang pertama itu sebab habaib yang sekarang itu asli Indonesia. Lalu yang kedua, dari pernyataan Mas Denny, habaib kalau berani jangan bawa-bawa muhibin gitu. Nah, jadi gini Mas Denny ya, kami diajarkan oleh kiai-kiai kami untuk cinta kepada zuriyah Nabi gitu. Bagi yang diajarkan ya, ada juga kiai yang anti habaib, ada juga kiai yang sangat mencintai habaib, ada. Jadi pro dan kontra gitu, ada yang mendukung dan juga ada yang tidak mendukung, seperti itu. Dan habaib ini sekali lagi ya, bagi saya tidak pernah menyuruh saya untuk mencintainya gitu ya. Jadi ketika umpama ada konflik
perang antara saudara, itu Muhibin tanpa disuruh akan membela seperti itu. Jadi PR-nya gini Mas Denny, untuk semua netizen ya khususnya, PR kita sebenarnya gini, bukan mempergaduh permasalahan, bukan memperkeruh permasalahan. PR kita bagaimana caranya Indonesia ini agar kembali bersatu lagi gitu. Saya yakin sebelum ada tesis Ki Imad ini semua adem ayem aja, nggak ada tuh yang menyangkut pautkan habaib. Ya mungkin banyak orang di Indonesia ini ada yang tidak suka dengan habaib, cuman masih dipendam di dalam hati. Nah sekarang puncaknya nih, ada tesis Ki Imad, langsung berbondong-bondong mendukung Ki Imad. Sebab apa? Sebab sudah geram hatinya ingin mengkritik para habaib di Indonesia, oknum ya, oknum para habaib di Indonesia gitu. Ada habaib yang keras dan juga habaib yang lembut seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan ada perang yang Mas Denny katakan perang Bratayuda, membela yang hak dan menghancurkan yang batil, saya kira itu tidak akan pernah terjadi di Indonesia gitu. Sebab di Indonesia ini mayoritas orangnya orang muslim, habaib juga orang muslim. Jangan mati konyol lah, intinya jangan mati konyol, jangan lelaguan bahasanya gitu ya. Jangan segala perang Bratayuda lah, segala macem. Intinya PR kita itu bagaimana caranya agar supaya Indonesia ini kembali berdamai lagi. Sebenarnya saya paham apa yang diinginkan oleh para pembenci habaib ini, saya tahu sebenarnya. Intinya gini, intinya habaib itu jangan songong lah di Indonesia, intinya seperti itu. Jangan abung-abung keturunan Nabi, menjual nasab, jangan seenaknya lah di Indonesia. Oke, saya paham itu, saya benar-benar paham. Makanya kita cari solusi bagaimana caranya agar supaya Indonesia ini damai kembali. Terkait tesis Ki Imad, itu kan kemarin sudah dibahas oleh Gus Wapi dan juga para gus-gus yang lainnya, bahwasannya tidak ada debat sesi kedua, itu tidak ada. Sebab apa? Sebab Ki Imadnya tidak datang kemarin di Banten. Seharusnya kalau seumpama Ki Imad waktu itu datang, itu udah selesai semua gitu, udah nggak ada tuh debat-debat lagi seperti itu. Berhubung Ki Imadnya nggak datang, ya jadi sampai sekarang konfliknya masih berjalan gitu ya, masih berlanjut. Ada yang mengatakan, oh tesis Ki Imad tidak ada bantahan. Masih ada bantahan, masih ada bantahan. Sebab apa? Sebab kemarin akhir daripada debat itu ya kan hasilnya nihil, tidak ada apa-apa gitu intinya. Dan juga tidak ada pembantahan juga dari Ki Imadnya setelah di TikTok ya kan oleh Gus Wapi dan juga Habib Hanif Al-Altos ya kan. Terus ditambah juga dibantu oleh Buya Kurtubi gitu. Jadi intinya nihil lah, nihil. Udah kita fokus beribadah lagi, kata Gus Wapi kemarin di videonya. Udah nggak ada artinya debat kedua tuh, nggak ada gitu. Dan tapi kenapa Ki Imad masih mengkoar-koar ketika beliau sedang ceramah dimanapun? Kan ini apa ya, sungguh sangat mengerikan gitu ya. Ini yang akan menyebabkan perang antara umat Islam sesama Islam tuh khawatir terjadi tuh seperti ini, karena didoktrin terus oleh Ki Imad ketika ceramah di mana-mana dan juga para pembela Ki Imadnya di medsos atau di mana-mana. Nah itu sebenarnya apa ya, sangat mengkhawatirkan bagi saya. Saya di sini mencoba untuk menjadi penengah ya, bukan pembela habaib, bukan pembela tesis Ki Imad, tidak ya, tapi di dalam hati saya mencintai para habaib gitu. Cuman gini, ya memang benar ada oknum habaib yang kurang baik ya, dalam tanda kutip ya, yang padahal Habib juga kan manusia, bukan nabi gitu, ada salahnya dan juga ada khilafnya gitu. Dan ingat, seperti Habib Bahar, Habib Rizik, Habib Hanif, dan Habib-Habib yang terkenal dan yang terkenal kerasnya, itu sebenarnya nggak mungkin kalau nggak ada sebab gitu ya kan. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api gitu ya kan. Nggak mungkin. Habaib-habaib yang terkenal keras menurut kalian itu sebenarnya
ada masalah gitu, ada yang harus diberantas seperti itu ya. Tapi mau gimana pun tetap kalau misalkan benci kepada mereka ya tetap benci, walaupun kita jelaskan hal-hal baiknya daripada mereka para habaib yang keras-keras seperti itu ya. Kalau seandainya pemerintah tidak mengambil sikap atau tidak tegas dalam menanggapi polemik nasab seperti sekarang, pasti bakal terjadi. Nah, terkait yang ini saya setuju sama Mas Denny, bahwasanya pemerintah harus lebih ketat lagi. Tolong ini permasalahan ini segera diproses lah ibaratnya, agar menemukan titik temu seperti itu. Dan kalau saya diberi komando untuk melaksanakan perang Bratayuda, saya siap. Demi Allah, saya siap. Saya nggak akan mundur. Saya siap membela para turunan Wali Songo dan para keturunan dari kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara. Kalau memang harus Bratayuda, Bratayuda sekalian. Kayaknya Mas Denny ini orangnya semangat gitu ya. Artinya dengan adanya peperangan semangat sekali. Mas Denny nggak berpikir ke depannya seperti apa setelah peperangan. Apakah Mas Denny tidak memikirkan anak Mas Denny atau istri Mas Denny atau keluarga Mas Denny ketika ada peperangan, sedangkan Mas Denny sudah, demi Allah saya kalau misalkan diberikan komando untuk ini saya akan, sudahlah Mas Denny. Terus juga Mas Denny bahasanya saya akan membela nasab Wali Songo, dan ya sebenarnya gini ya, itu bagusnya sendiri yang ada di Banten itu tidak mempermasalahkan sebelum ada tesis Ki Imad ya. Bahkan setelah tesis Ki Imad ada pun tuh bagus yang ada di Banten itu tidak mempermasalahkan nasab habaib seperti itu, adem ayem gitu ya. Jadi apa yang harus dibela sih intinya? Jangan mati konyol lah, jangan mati konyol intinya. Ini yang kita perangin tuh habaib loh. Ya oke lah kita buang nama habaibnya kalau memang nggak mau ngedengar kata habaib gitu ya, karena terputus nasabnya. Oke lah kita sebut aja dia orang mukmin lah, orang Islam dia tuh gitu ya, syahadatnya sama kita gitu ya kan. Terus juga berilmu sedikit banyak, orang yang menyebarkan ilmu agama, mualim, kiai lah itu masuknya. Mereka juga para kiai gitu, para alim ulama yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Apa itu yang harus kita perangkan gitu ya Mas Denny. Jadi saya, ayolah kita sama-sama, ini PR kita bersama, bagaimana caranya agar supaya Indonesia ini tentram kembali gitu. Lanjut. Itu ya. Kita nanti tahu mana yang hak dan mana yang batil dengan cara Bratayuda. Jadi solusinya gimana supaya tidak terjadi perang Bratayuda? Pemerintah mengambil sikap yang tegas, membuat peraturan. Barang siapa yang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad, hukum. Itu. Zaman sekarang kalau seandainya ada orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi tapi akhlak dan adabnya nggak ada, tidak mencerminkan seperti adab dan akhlak Nabi, berarti sama saja mengotori kesucian dan kemurnian nasab baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, baik, saya setuju dengan pernyataan Mas Denny yang kali ini, bahwasanya pemerintah harus lebih ketat lagi gitu ya kan. Ketika ada orang yang mengaku habaib, hukum kan. Nah kalau ini saya tidak setuju Mas Denny. Kalau ada orang yang mengaku habaib, ya dipertanyakan dulu nasabnya gitu ya, dipertanyakan dulu nasabnya. Dan juga di Robito Alawiyah juga nggak seenaknya main catat-catat aja Mas Denny, enggak ya, di situ juga diperketat lagi gitu. Kalau Mas Denny bahasanya kalau ada orang yang mengaku nasab habaib lalu hukum, nah itu salah gitu ya. Terus juga Mas Denny menyinggung bawa-bawa akhlak. Kalau misalkan dia ngaku habib, kalau akhlaknya buruk, terus juga tidak mencerminkan seperti akhlaknya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sama saja mengotori kesucian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gini Mas Denny, habaib juga manusia biasa, bukan nabi gitu. Ada salahnya juga ada khilafnya gitu. Ketika ada habaib, ada oknum habaib yang seperti itu, akhlaknya kurang baik, bahasanya kasar, ya itu mohon dimaklum aja gitu ya kan, sebab manusia biasa seperti itu. Nah cuman
Kemarin juga udah dibahas di streamingnya Kang Mahesa, bahwasanya Kang Mahesa berpesan kepada para habaib agar supaya habib-habib yang muda ini dikondisikan ketika ceramah gitu. Dan juga habibnya juga mengiyakan, sebab udah di apa namanya, udah diumumkan kepada semua para habaib gitu, agar suasana di Indonesia ini jadi kondusif gitu. Jangan kayak kemarin-kemarin lah bahasanya, sebab sekarang pengkritik lebih kejam lagi gitu ketika ada Ki Imad ini tesisnya gitu ya kan. Intinya Habib juga manusia biasa lah intinya, bukan nabi. Tapi kalau seandainya solusinya diabaikan, pasti bakal terjadi perang saudara yang disebut perang Bratayuda. Itu pasti, jelas itu. Ya kalau pemerintah nggak percaya dan tidak cepat-cepat mengambil sikap atau tidak cepat-cepat mengambil tindakan, ya pasti bakal terjadi. Kuncinya ada di pemerintah. Jadi kesimpulannya gini aja teman-teman semuanya ya. Di akhir video ini saya akan menyampaikan bahwasanya perang itu tidak akan pernah terjadi insya Allah di Indonesia. Sebab apa? Sebab yang kita perang ini sesama muslim. Jangan mati konyol lah intinya gitu ya. Jangan mati konyol. Terus yang kedua, PR kita semua netizen, Gus Denny, semuanya para habaib, para kiai, PR kita bukan menyalahkan sana sini gitu ya. Bagaimana caranya agar supaya Indonesia ini damai kembali, kiai dan para habaib, seperti itu. Yang ketiga, masalah tesis Ki Imad itu ada bantahnya gitu intinya ya. Tesis Ki Imad katanya yang tidak ada bantahan, ada bantahnya. Kemarin Ki Imad kenapa nggak datang pas waktu debat nasab di Banten gitu ya kan, padahal itu kandangnya sendiri lah bahasanya. Seperti itu. Kalau misalkan Ki Imad kemarin datang, udah selesai nih, nggak ada pembahasan lagi. PR yang keempat, oke lah, apalah saya gitu ya kan, memberi masukan kepada Ki Imad gitu. Jangan sebarkan kebencian kepada masyarakat gitu, kasihan masyarakat yang awam seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya yaitu pemerintah, bener kata Gus Denny, harus lebih ketat lagi ya. Sebab ini masalah nasab jangan main-main, harus lebih ketat lagi. Ketika ada orang yang ngaku habaib, pertanyakan langsung. Jangan dihukum, pertanyakan langsung gitu. Dan juga di Robito juga pasti ketat gitu ya kan, pasti ketat. Nggak main asal catat ini si fulan, enggak asal catat, diperketat lagi. Lalu yang selanjutnya, ketika ada oknum habaib yang akhlaknya kurang baik, terus juga banyak kekurangan, kiranya mohon dimaklum, sebab mereka juga manusia gitu ya kan. Dan juga ketika ada oknum habaib yang menyindir, menyinggung perasaan seseorang gitu ya kan, dinasehati, intinya gitu ya, dinasehati sesama habaib, kiai dan habaib, ayolah kita sama-sama lagi gitu. Jadi seperti itu aja lah dari saya ya, semoga ada manfaatnya ya. Dan juga saya juga akan mereaksi video-video yang lain yang terkait masalah habaib, para kiai, dan juga fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia ya khususnya gitu. Aku lu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.